Jemaat GKJ Ngadian Solo Timur yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom Elohim. Selamat pagi. Akan saya bacakan berita gereja Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Yang pertama, pendadaran 1. Kelompok Jagalan 1 hari Senin 29 Maret 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. 2. Kelompok Jagalan 2 hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. 3. Kelompok Sangkrah 2 hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 19 di Gereja Losari. Romawi 2. Agenda masa Paskah 2021 dengan tema Menjadi Manusia Paskah. 1. Ibadah Minggu Prapaskah ke-6 28 Maret 2021 bertepatan dengan Minggu Palmarum. Untuk itu kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka dimohon membawa daun palem, dan setelah ibadah selesai daun palem tersebut dikumpulkan di gereja. 2. Ibadah Kamis Putih 1 April 2021 di Gereja Induk Purwodiningrat tatap muka pukul 18. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti secara live streaming dilayani pukul 20 WIB. 3. Ibadah Jumat Agung 2 April 2021 akan dilayani sakramen perjamuan di A. Gereja Induk pukul 6.30, B. Gereja Losari pukul 18, C. Gereja Gramanunggal pukul 6.30 dan pukul 18. Sebelum mengikuti pelayanan sakramen perjamuan baik secara tatap muka maupun streaming, dimohon mengikuti pendadaran di kelompoknya masing-masing. 4. Ibadah Sabtu Sunyi 3 April 2021 akan dilayani secara tatap muka di Gereja Induk pukul 18, dan untuk warga jemaat yang akan mengikuti ibadah secara streaming dilayani pukul 20. 5. Ibadah Minggu Paskah pagi 4 April 2021 dilayani sentral pukul 5 pagi di Gereja Induk Purwodiningrat, dan ibadah sore pukul 18 dilayani seperti biasa di setiap wilayah. Yang akan menghantarkan khotbah pagi hari ini yaitu yang terhormat Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, organis Mbak Jessica, pemandu pujian Bapak Parjo dan Ibu Retno, petugas LCD, Komisi Multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Sambil melambaikan daun palem, kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang,
melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2, Kusongsong bagaimana. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Saat hening sejenak. Kita mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 169 bait yang pertama. Yang mati
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 29. Demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita sanggupi berita anugerah dari Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 401 bait pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Jemaat yang dikasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman seperjuangan kami. Kami mengucap syukur. Ya Allah kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan supaya kami dapat melaksanakan dan juga dapat memahami mengenai firman-Mu dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 11. Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, demikian akan saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepadanya, "Apa maksudmu kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka.
Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yang berbahagia dia mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Shalom Alahim, Bapak Ibu saudara terkasih. Ya, puji Tuhan, kamera sudah bisa terkondisikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, apakah di antara saudara-saudara atau putrani Bapak Ibu semua pernah menjadi seorang atlet? Nate ada? Atau Bapak Ibu pernah membayangkan menjadi seorang atlet bola, atlet bola basket, atlet bulu tangkis dan sebagainya? Pernah? Nanti Bapak Ibu berhayal begitu? Belum? Nah, kira-kira kalau seandainya belum pernah, mari kita bayangkan, seandainya Bapak Ibu ya waktu masih muda nih, waktu masih muda membayangkan menjadi atlet, lalu berjalan memasuki gelanggang, memasuki arena. Kira-kira apa yang dirasakan Bapak Ibu? Masuk arena, apa yang dirasakan seorang atlet sewaktu akan memasuki arena pertandingan? Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Ada rasa bangga, ada rasa senang, ada rasa takut juga, ada rasa bingung. Nah, dulu sewaktu saya masih sangat ramping badannya, ya, pernah menjadi atlet dulu 10-15 tahun yang lalu, ya. Itu waktu memasuki gelanggang, ya, di tingkat provinsi Jateng dan DIY waktu itu, perasaan yang dialami ya senang, ya bangga, ya takut, ya bingung. Takutnya kenapa? Takutnya dan bingungnya kira-kira nanti teknik yang akan dikeluarkan teknik apa, strateginya strategi apa, menang atau kalah dan sebagainya. Seorang atlet yang akan memasuki gelanggang pasti akan mengalami hal seperti itu. Entah dia senior atau junior atau profesional atau amatir, pasti merasakan hal seperti itu. Tetapi ada juga atlet yang tidak merasakannya, tapi itu kecil sekali Bapak Ibu. Dan sebagian besar atlet ya yang memasuki gelanggang pasti ia tidak tahu apakah ia akan menang atau kalah dalam gelanggang tersebut. Tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dalam Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11 ini diceritakan Yesus memasuki kota Yerusalem. Banyak euforia yang menyambut kedatangan Yesus. Para murid dan para masyarakat di Betania, Betfage sampai ke Yerusalem menyambut kedatangan Yesus dengan menghamparkan pakaian dan menghamparkan ranting-ranting hijau di tanah untuk Yesus lewati. Ada euforia tertentu yang ia rasakan tentunya. Perasaan bangga, perasaan senang pasti beliau rasakan. Tetapi yang beda ialah di sini sebenarnya Yesus tahu bahwa sewaktu Yesus memasuki kota Yerusalem, ya, Yesus sudah, bahasa Jawanya ngraito, mengira-ngira sudah perso kalau kota inilah kota yang akan menjadi tempat ia disalibkan. Kota inilah yang akan menjadi tempat ia menderita. Sewaktu Yesus memasuki kota tersebut, Yesus sudah tahu. Walaupun ada perasaan bangga, perasaan senang, ada euforia yang ia rasakan, tapi Yesus tahu, oh, aku masuk ke kota ini berarti aku akan menderita di kota ini, aku akan disalib di kota ini, aku akan difitnah di kota ini. Tetapi apa yang ia lakukan? Yesus tetap saja masuk, bahkan sampai masuk ke bait Allah yang notabene ialah dalam bait Allah tersebut banyak orang Farisi, ahli Taurat, yang merekalah yang akan menyalibkan dan memfitnah Yesus. Yesus tetap saja masuk, memasuki bait Allah dan sebagainya. Walaupun Yesus tahu Yesus akan menderita di sana. Ia tidak berlari, ia tidak menghindari kota tersebut. Malah Yesus memasuki kota tersebut. Memasuki kota Yerusalem sama saja mendatangi penderitaan. Yesus berani memasuki kota Yerusalem, berarti Yesus berani mati di kota tersebut. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mati secara manusiawi ini merupakan suatu penderitaan. Kita ditinggal oleh orang-orang terdekat kita pasti menderita. Kita merasakan kematian dalam bayangan kita, itu pun juga menderita. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan saudara, dalam hati itu sudah tidak karuan. Itu baru membayangkan secara manusiawi. Tetapi secara ilahi atau secara rohani, ya, menderita atau mati, ya, bagi Yesus ini bukanlah suatu kekalahan, melainkan awal dari kemenangan. Bayangkan kalau seandainya Yesus tidak memasuki kota Yerusalem, Yesus tidak disalib di kota tersebut, Yesus tidak menderita di kota tersebut, Yesus tidak mati, otomatis tidak akan bangkit juga. Jikalau tidak ada kebangkitan yang Yesus lakukan, itu berarti juga tidak akan ada keselamatan. Jadi bagi Yesus memasuki kota Yerusalem, berani menghadapi penderitaan, berani mengalami kematian, itu bukanlah kekalahan, tetapi awal dari kemenangan. Yesus masuk, Yesus mati, Yesus bangkit, umat manusia selamat. Itulah yang ada dalam pemikiran Yesus secara ilahi. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi
dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali di antara kita para manusia, baik di GKJ Gandean Solo Timur atau di luar, ya, ini berusaha supaya tidak hidup dalam penderitaan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tidak ingin menderita nggih. Kamangka selama manusia itu hidup di dalam dunia, itu pasti lekat dengan penderitaan. Penderitaannya apa saja Bapak Ibu? Satu, masalah yang harus dihadapi. Dua, tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tiga, masalah yang diakibatkan dari tanggung jawab tersebut, konsekuensi dan sebagainya. Semuanya berhubungan dengan penderitaan. Nah, lalu bagaimana seandainya jikalau kita tidak mau menderita? Tidak bisa Bapak Ibu. Jika kita tidak mau menderita, ya jangan berharap bisa hidup. Berani hidup itu berani menderita. Nah, tetapi yang harus kita pahami, penderitaan yang kita alami itu beda dengan penderitaan yang orang lain alami atau umat lain alami. Ya, Yesus mengalami kematian bukanlah suatu kekalahan, tetapi awal dari kemenangan. Beda ya. Kita mengalami penderitaan itu juga berbeda dengan umat lain. Awal dari penderitaan yang kita alami itu merupakan awal dari sikap patuh kita kepada Tuhan. Lewat penderitaan yang kita alami sebenarnya kita diuji seberapa patuhkah kita kepada Tuhan, seberapa sabarkah kita menghadapi dunia ini. Kita juga diuji seberapa beriman kita dalam menjalani hidup sebagai manusia Kristus. Apakah kita sadar dengan semua itu? Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berani hidup harus berani menderita. Tetapi ketahuilah, penderitaan yang kita alami berbeda dengan penderitaan yang umat lain alami. Penderitaan yang kita alami merupakan ujian atas iman kita. Selama kita dapat mempertahankan iman, keselamatan yang akan kita dapat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian yang dialami Tuhan Yesus pun juga bukanlah suatu kekalahan, tetapi awal dari kemenangan. Sama dengan penderitaan kita. Penderitaan kita pun juga bukanlah suatu kekalahan. Kalah jikalau kita gagal mempertahankan keselamatan. Tetapi menang jikalau kita tetap tabah, sabar dalam setiap ujian. Loh Pak, hidup kok disuwun sabar terus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil. Loh, lalu sabar itu apa Pak? Sabar di sini bukanlah kemampuan untuk menahan rasa sakit. Berbeda Bapak Ibu. Sabar bukanlah kemampuan kita dalam menahan rasa sakit, tetapi bersabar itu ialah kemampuan kita untuk tetap berjalan maju. Walaupun kita merasakan sakit, kita tetap berjalan maju sambil berusaha untuk keluar dari rasa sakit tersebut. Itulah yang dikatakan sabar. Kalau sabar hanya menahan rasa sakit, ya kita tidak akan ada perkembangan, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita.
Tetapi kalau kita bersedia maju, berjalan, bergerak, walaupun kita merasakan sakit, perlahan-lahan berjalan keluar dari masalah tersebut, itulah yang dinamakan bersabar. Hidup harus berani menderita. Jikalau tidak berani menderita, mohon maaf, janganlah hidup. Karena hidup penuh dengan penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami berbeda dengan penderitaan yang orang lain alami, umat lain alami. Penderitaan yang kita alami merupakan ujian atas iman kita. Jikalau kita memang lolos dari ujian tersebut, ya kita akan mendapatkan keselamatan. Berani hidup, berani menderita. Berani menderita, berani menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Saat hening sejenak. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dulu, kini dan sepanjang masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengingatkan kami bahwa sejatinya jikalau kami berani hidup, kami pun harus berani menderita. Tetapi yang harus kami ketahui, penderitaan yang kami alami berbeda dengan penderitaan yang lainnya. Penderitaan yang kami alami merupakan ujian atas iman kami. Jikalau kami lolos dari ujian tersebut, dapat mempertahankan iman kami, kami akan mendapatkan keselamatan dari Engkau secara sempurna. Kami mengucap syukur. Ya Allah kami pada hari ini memohon berkat supaya Engkau memberkati umat-Mu GKJ Gandean Solo Timur. Kiranya Engkau berkati para orang tua kami yang saat ini sedang beribadah via daring di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan bagi orang tua kami. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami suatu kelemahan, sedang bersedih hatinya
sedang mengalami kehancuran dalam dirinya. Kiranya Engkau berikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan bagi setiap permasalahan yang ia hadapi. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberkati hamba-hambamu yang melayani Engkau melalui jemaat ini. Kau berkati para majelis, song leader, organis, tim multimedia, pamong kelompok. Kiranya Kau juga berkati karyawan gereja, koster. Kiranya Kau juga berkati para simpatisan yang lainnya, juga Engkau berkati, supaya hamba-hambamu ini menerima kedamaian, kecukupan, segala yang baik dari Engkau, sehingga umatmu di GKJ Ngadian Solo Timur ini tetaplah lestari, tetaplah menjadi kuat dan kokoh. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sajalah yang menyelesaikan pergumulan bangsa negara kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di keluarga kami masing-masing, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, dan keluarga kami menerima rahmat, damai, serta kecukupan dari Engkau, sehingga kami dapat merasakan sukacita secara bersama dan merata. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Sobat Muda terkasih, marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Persembahan bagi Bapak, Ibu, dan Sobat Muda terkasih yang ada di gereja bisa dihaturkan di kotak di depan pintu gereja. Kemudian bagi Bapak, Ibu, dan Sobat Muda terkasih yang ada di rumah mengikuti ibadah secara streaming, boleh mengaturkan persembahan melalui kantor gereja dan juga melalui rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-18 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan iringi persembahan kita dari nyanyian Kidung Baru, bait nomor 84, bait yang pertama. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Tubuh
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan aturkan bersama kita dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, makasih. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami boleh mengaturkan kembali berkat-berkat yang begitu indah yang Engkau berikan pada kami, berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Jikalau dilihat dari berkat yang begitu besar yang Engkau berikan pada kami, tidak seberapa apa yang kami berikan, yang kami haturkan kepadamu. Untuk itu Bapa, terimalah dan sucikan dari tangan-tangan kami yang berdosa. Biarlah itu bisa dipakai untuk penyebar luasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus di GKJ Gandean Solo Timur. Tuhan, ucap terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami tadi untuk firman-Mu yang begitu indah yang memberikan pada kami, untuk kami boleh menderita bersama Yesus, untuk kami boleh bersabar bersama Yesus, sehingga kami hari demi hari boleh maju di dalam Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya di kuasa Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, jikalau terselip dosa dan kesalahan di dalam kami beribadah kepadamu pada Minggu Palmarum saat ini. Kami akan sempurnakan Bapa doa kami dengan doa yang sempurna yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami bisa berdoa dengan benar. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, menerima pengutusan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 17b, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan sepanjang segala masa. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
kasih